Shalom blessed people, balik lagi bersama dengan gue, Unedo Tesalonika Gultom, di Daily Bread by Christian Daily Channel. Gimana blessed people? Udah like belum? Udah share atau udah subscribe belum? Kalau belum, yuk di like, share, dan juga subscribe kalau blessed people merasakan berkat dari setiap videonya Christian Daily Channel. Dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar blessed people nggak ketinggalan video terbaru dari Christian Daily Channel. Terus satu lagi tambahan dari gue buat blessed people semuanya, tonton videonya sampai habis biar blessed people bisa paham tentang apa yang menjadi tema atau topik pembicaraan pembahasan kita di setiap videonya. Oke, setelah di video sebelumnya kita membahas tentang harapan X berharap. Kalau lo belum nonton, linknya gue kasih di pojok sini atau di sini. Maklum namanya YouTuber baru ya, gue nggak tahu apa di sini apa di sini. Ya pokoknya dicek aja lah di atas ya. Ada di situ guys ya. Pokoknya nih buat blessed people dicek aja, lo tonton dulu ya biar semuanya tuh bisa nyambung. Blessed people tuh nggak ada yang kelewatan tentang pembahasan kita di setiap videonya dari Christian Daily Channel. So hari ini kita bakal membahas sebuah tema baru, yaitu kehidupan yang lulus dari pemurnian. Nah, ayatnya diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 10 sampai yang ke-12. So, kita tentunya masih dalam tema bulanan kita ya, blessed people ya, yaitu Trial by Fire. Firman Tuhan yang akan kita baca pada kesempatan video kali ini memiliki judul perikop bersabar dalam penderitaan. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan." Di ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata, "Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman." Trial by fire. Berbicara tentang pemurnian, berbicara tentang penyucian. Yang dimurnikan dalam hidup kita itu sebenarnya poinnya lumayan banyak. Ya hati, ya pikiran, ya mata kita, pendengaran kita, dan juga yang terpenting adalah apa yang keluar dari mulut kita. Itu harus kita murnikan. Meskipun semuanya bersumber dari hati, ya ini bersumber dengan apa yang ada di dalam, itu pasti akan memancar keluar. Tapi ya udah, kita akan bahas tentang bagaimana sih kita bisa dimurnikan, bisa disucikan berkaitan dengan apa yang kita katakan berdasarkan dengan ayat yang baru saja kita baca. So blessed people, dari ayat yang udah kita baca tadi, itu udah jelas banget memberikan gambaran, sama seperti yang udah pernah gue kasih tahu juga sebenarnya di video-video sebelumnya ya, berkaitan dengan kita ini sebenarnya anak-anak Tuhan di zaman sekarang itu adalah orang yang beruntung di dunia. Kenapa? Yang pertama, karena kita menerima karya penebusan, karya keselamatan dari Yesus melalui kejadian atau momen di mana Yesus mau turun ke bumi, mati di kayu salib, bangkit dan terangkat ke surga. Ya, itu adalah keuntungan pertama dan yang terbesar dalam hidup kita dibandingkan nabi-nabi zaman dulu di mana belum ada karya penebusan di sana. Kita sudah sepatutnya bersyukur, dan itu merupakan salah satu akses yang dalam tanda kutip lebih memudahkan kita untuk lolos dalam api pengujian dan api penyucian. Ya, kalau kita lihat di ayatnya tadi dikatakan kita bisa belajar dari kejadian-kejadian yang dialami oleh para nabi yang sudah ada di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab. Ya, ada banyak faktor yang menjadi kelebihan kita untuk kita bisa belajar dari apa yang sudah dilewati para nabi,
Apa yang ada di toko Alkitab itu udah banyak banget. Yang pertama tadi, yang kedua kita teknologi udah maju banget. Dan yang ketiga, ya lebih modern dibandingkan di zaman dulu. Ya kan? Kalau kita sekarang, meskipun lagi ada pandemi, kita tetap bisa mengerti tentang kebenaran. Kita tetap bisa sharing tentang kebenaran dengan adanya teknologi, sosial media, internet, dan lain sebagainya macamnya. Kalau dulu mungkin agak susah, malah susah banget gitu guys ya. Jadi buat blessed people, di poin yang pertama yang harus blessed people ingat bahwa kita di masa sekarang itu punya banyak banget keuntungan untuk bisa lolos dari api pengujian, untuk bisa lolos dari api penyucian. Oke? Jadi jangan mau kalah sama orang-orang terdahulu. Dan yang membedakan kita dengan orang-orang terdahulu, nabi-nabinya Tuhan, itu hanya bicara tentang niat. Niat, itu aja. Gak yang lain. Ya gimana caranya kita untuk niat, untuk ada kesungguhan, mengikut Tuhan, ya. Niat atau kesungguhan untuk memikul salib, mematikan kedagingan. Itu semua balik lagi kepada niatan kita. Kita sungguh-sungguh apa enggak. Dan gue yakin banget blessed people, seperti yang gue udah katakan juga di video-video sebelumnya, bahwa namanya pemurnian, pengujian, itu gak ada yang enak, ya. Tapi blessed people, gue yakin dan percaya bahwa setiap kita, kalau kita bersungguh-sungguh untuk belajar dari setiap pengalaman kita, belajar dari apa yang sudah dilewati oleh tokoh-tokoh Alkitab, belajar langsung oleh Yesus, api penyucian, api pemurnian, itu pasti bisa kita lewati. Gue yakin banget, ya. Karena balik lagi, ketika ada api penyucian, ketika ada api pemurnian, itu bukan dalam arti kita akan disiksa, kita akan disesah, yang gak ada artinya gitu loh. Tapi semua itu diberikan supaya kita timbul seperti emas, supaya kita bisa menjadi murni. Dan ingat blessed people, salah satu alasan terbesar kenapa Yesus harus turun ke bumi, selain untuk menebus dosa setiap kita, Yesus ingin, Bapa ingin, supaya kita menjadi manusia sejati. Sama seperti Yesus ketika ada di bumi, dia adalah manusia sejati dan Tuhan yang sesungguhnya, ya. Dia menjadi manusia sejati, di mana tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi manusia sejati, sama seperti Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi tujuannya begitu mulia, nggak ada tujuan yang negatif. Makanya gue mau bilang sama blessed people, karena tujuannya adalah mulia, berarti tidak ada satupun tujuan dari Bapa untuk menyiksa kita yang menyebabkan celaka bagi kita. Hanya memang secara manusiawi kita pasti berat. Ayub, kurang berat apa masalah hidupnya? Kurang berat apa pencobaan yang dia alami? Kurang berat apa api penyucian yang dia alami? Besok kita akan membahas tentang Elia. Ada apa dengan Elia berkaitan dengan trial by fire? Dan banyak lagi nabi-nabi Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami begitu banyak pencobaan. Dan bahkan kalau dinilai kadar ringan atau beratnya lebih ringan kita daripada mereka. Tapi kenapa kita rasanya susah banget ya? Nah itu dia. Padahal fasilitas sudah banyak. Di awal video gue udah kasih tahu. Kelebihan kita dibandingkan tokoh-tokoh Alkitab itu banyak banget plusnya. Malah kita dimanjakan. Tapi kenapa justru kemudahan-kemudahan itu malah membuat kita seringkali susah? Berapa banyak dari blessed people, anak-anak muda yang akhirnya jadi susah untuk fokus ikut Tuhan gara-gara gadget, gara-gara Mobile Legends, gara-gara PUBG. Berapa banyak akhirnya blessed people gara-gara sekarang lagi pandemi, semuanya serba virtual, jadi ngabisin waktunya di sosial media untuk ngeliatin yang enggak-enggak, ngeliatin sesuatu yang fana, yang akhirnya cuma buang-buang waktu. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Boleh, ya anak Tuhan bukannya nggak boleh main sosial media. Oke, anak Tuhan bukannya nggak boleh main game. Tapi jangan sampai itu membatasi kita untuk mempererat hubungan dengan Bapa, membatasi kita untuk bisa berkomunikasi dengan Bapa. Akhirnya apa? Ketika lagi ada kebaktian online, itu semuanya formalitas. Lu punya nggak sih pengalaman ketika lagi ada komunitas online ya, lagi online kayak gini, komsel secara online, bawaannya pengen cepet-cepet selesai? Pernah nggak? Sama sebenarnya kayak sekolah. Gue nggak tahu, lo ada nggak pengalaman nih blessed people ketika sekolah bawaannya pengen pulang mulu?
Nah ini masalah. Kenapa sih kita bawaannya pengen pulang? Kita review aja deh dari hal yang sederhana yang pernah kita lakukan. Ketika gue sekolah, ketika gue kursus, bawaannya pengen pulang mulu. Jawabannya sederhana, karena lu nggak tahu tujuan lu ke situ mau ngapain. Pas kelas bawaannya tuh pengen pulang mulu. Duh, nunggu 2 SKS lama banget sih nih, ya kan? Aduh, mudah-mudahan dosennya nggak masuk deh. Ya kan? Gue tahu banget sih. Kalau gue melihat-lihat ya, kalau gue menilai-nilai, mengingat-ingat kenapa sih gue waktu itu juga pernah ya kayak gitu. Kayak berharap banget dosennya tuh nggak masuk. Berharap banget guru ini nggak masuk. Pengennya tuh cepet-cepet pulang aja. Kenapa sih? Ya karena gue udah males gitu loh. Gue udah gak tau lagi mau ngapain. Entah karena pelajarannya susah, dosennya yang gak cocok sama gue, atau karena ada temen gue yang gue gak demen di situ. Banyak faktornya. Intinya yang membuat lo jadi gak fokus terhadap apa yang akan lo tuju di depan. Nah gitu juga dengan kita bersama dengan Tuhan. Gue ingetin sekali lagi buat blessed people, anak-anak muda. Kita memang gak perlu untuk mengalami apa yang Ayub alami. Kita nggak perlu mengalami apa yang tokoh-tokoh Alkitab alami, entah disiksa sampai kehilangan nyawa, ya, atau sampai bercucuran darah, sampai bonyok. Pokoknya nggak perlu seperti itu memang, ya, dan mungkin tidak semua orang juga seperti itu. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk blessed people jadi nggak punya hubungan yang berkualitas bersama dengan Bapa. Tetap harus punya hubungan yang berkualitas dengan Bapa. Dan jangan sampai gadget lo itu menghalangi lo untuk memiliki hubungan yang intim dengan Bapa. Jangan sampai kemajuan teknologi, jangan sampai kemampuan yang kita punya jadi menghalangi hubungan kita dengan Bapa. So blessed people, dimanapun lo berada, gue selalu berharap supaya kita bisa semakin mengenal siapa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dan siapapun lo, kita harus selalu belajar untuk memikul salib, menyalibkan kedagingan kita, ya, mematikan karakter-karakter buruk kita. Bukan kita yang semakin besar, tapi Tuhan Yesus yang semakin besar dalam hidup kita. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Segala sesuatu, bukan hal-hal tertentu. Lakukan dengan segenap hati, bukan dengan sekedar. Seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kembali, gue mengingatkan buat blessed people semuanya, jangan lupa di like, share, dan juga subscribe kalau video Christian Daily Channel ini memberkati kehidupan setiap blessed people. Nyalain lonceng notifikasinya, dan terima kasih karena lo sudah mau menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya dengan tema-tema yang selalu baru setiap harinya. Jangan lupa untuk selalu melakukan prokes, ya, karena cuma lo dan gue yang bisa memutus rantai penularan dari COVID-19. So see you and God bless you, and as always, keep the faith.